Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatia Rasyalwa dengan NPM 22106311100089. Saya dari kelas 7 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Aini Farida SPD MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas yang dimana tentang menjelaskan tutorial uji statistika deskriptif ya, uji analisis deskriptif dan menjelaskan interpretasinya. Sebelum kita masuk ke tutorial atau penjelasan tersebut, kita harus tahu dulu nih perbedaan utama antara statistik deskriptif dan inferensial. Nah, perbedaan utama antara statistik deskriptif dan inferensial itu bahwa kalau misalkan statistik deskriptif ini hanya digunakan untuk merangkum data, hanya merangkum saja. Sedangkan statistik inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil dari populasinya. Misal populasinya 36 ya berarti harus kita bisa simpulkan dengan statistik inferensial. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan deskriptif sama inferensial. Kalau deskriptif ini, dia ini memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dianalisis. Lalu, metode yang digunakannya ini metode untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data secara numerik atau secara grafis. Lalu, kalau misalkan deskriptif ini, dia ini contoh statistik. Contoh dari statistik deskriptif ini contohnya kayak mean, median, modus, deviasi standar, dan korelasi. Lalu kalau inferensial itu tuh dia ini membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Lalu metode yang digunakan ini untuk membuat kesimpulan saja, kesimpulan umum tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi yang dibuat. Lalu contoh statistik inferensialnya ini adalah uji hipotesis. Contohnya kayak analisis regresi sama analisis variabel dan lain-lainnya. Lalu ada jenis-jenis statistik deskriptif yang tadi ada mean, median, modus, rango sama Varles and standard deviation. Kalau mean ini adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Kalau median ini adalah nilai tengah dari data yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau modus ini adalah nilai yang muncul paling sering atau paling sering dalam kesimpulan data. Lalu kalau range ini adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kesimpulan data. Lalu yang terakhir atau variance and standard deviation itu adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari mean tersebut. Jadi pada intinya analisis deskriptif ini dapat digunakan atau menggunakan SPSS lalu dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dimulai dari nilai rata-rata, dari median, dari standar deviasi atau dari varian, maksimum dan minimum, sum rank atau kurtosis, dan sweetness atau kemencengan. Lalu, statistik deskriptif ini adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data secara berupa jenis variabel atau ringkasan statistik, contohnya kayak mean, median, modus, standar deviasi atau yang lainnya. Dan representasinya bergambarnya kayak grafik atau tanpa rumus, probabilistik apapun. Dan mungkin setelah ini akan ada penjelasan atau tata cara yang akan saya jelaskan ya. Setelah ini akan ada tutorial penggunaan SPSS untuk uji data deskriptif. Jangan lupa ditonton guys, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman soal yang udah disiapkan sama Bu ini, soal UASnya kita salin terlebih dahulu, kita copy, lalu kita pindahkan ke Excel yang kosong.
Nah, lalu kita rapihkan agar terlihat rapih. Setelah itu, setelah kita tahu ya, dan kita rapihkan ke Excel ini, kita salin juga data religius sama disiplin ibadah itu ke aplikasi SPSS. Kita copy dulu, kita copy dan kita salinkan, ditempel di atau disalinkan di data view ya teman-teman. Nah, ketika kita udah buka aplikasi SPSS dan kita udah salin, lalu hasilnya akan seperti ini. Dan setelah itu kita klik variable view dan kita ganti namanya ya teman-teman, yang dimana kita ganti ke variabel X dan variabel Y. Lalu desimalnya juga diganti jadi 0. Terus labelnya juga diganti ya, jadi religiusitas dan tadi dan apa? Dan disiplin ibadah. Sebentar. Dan disiplin ibadah. Setelah itu kita cobain aja di scale. Setelah semuanya kita ubah dari name variabelnya, labelnya, desimalnya jadi 0 dan ini ya measurenya jadi scale, kita pindah lagi ke data view. Tata cara perhitungan pertama yaitu kita klik analyze. Kita cara untuk menghitung uji deskriptif ini, kita klik analyze, lalu deskriptif statistik kita cari. Setelah itu kita klik, habis itu kita klik explore. Nah, ketika udah kita klik explore tersebut, kita pindahkan semuanya ke dependent list. Setelah kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, dan hasilnya ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah muncul seperti ini, kita hanya memakai data yang ini aja, yang deskriptif aja. Karena kita akan menjelaskan apa arti dari data deskriptif tersebut. Nah, setelah keluar data dan hasilnya, kita bisa copy ya. Kita bisa copy dan salin ke Excel yang tadi yang udah kita buat. Udah kita salin. Lalu kita salin. Nah, setelah kita salin, maka di dalam deskriptif itu kan ada mean sama ada one standard deviation, yang dimana kita harus tahu dulu nih hasil meannya berapa. Nah, udah diketahui ya di sini bahwa hasil meannya ini ada 8,71. Kita tandai dulu 8,71. Nah, kita tandai lagi nih mana standard deviationnya. Nah, di sini ada standard deviationnya yaitu 4,375. Setelah kita tandai ini untuk variabel X ya. Lalu kita cari juga nih di dalam variabel Y atau disiplin ibadah, yang dimana hasil mainnya itu 83,70 nih di sini. Lalu kita cari juga standard deviationnya yaitu 4,497. Ketika kita sudah tahu nih hasil dari mean sama standard deviation dari variabel X dan Y, maka sebelumnya kita harus tahu dulu nih rumus atau tata cara perhitungan agar kita bisa menghitung variabelnya nanti. Nah, kita copy dulu rumusnya. Nah, copy. Paste. Sebelum kita masuk ke rumus ya, kita hitung terlebih dahulu untuk variabel X atau religiusitas tersebut, yang dimana ada rumus M dikurang 1 SD dan M ditambah 1 SD. Nah, kita hitung M dikurang 1 SD. Tata caranya yaitu kita taruh dulu sama dengan, lalu kita klik minnya, kita klik minnya, nih min dari variabel X dulu ya. Minnya lalu kita kurangi dengan
standard deviation-nya. Kita klik juga standard deviation-nya. Lalu kita klik enter. Nah, akan muncul hasilnya ya teman-teman. Yang ini juga sama, kita kasih dulu sama dengan. Setelah itu kita klik min, lalu kita klik plus ya. Nah, terus kita klik standard deviation, baru klik enter. Nah, kita udah tahu ya hasilnya dari M dikurang 1 SD itu 77,375 dan M ditambah 1 SD ini 86,125. Nah, setelah itu kita akan menghitung untuk variabel X atau religiusitas. Yang dimana kita harus mencari hasil. Frekuensi, persentase, sama kategori. Hasil, frekuensi, persentase, dan kategori. Karena emang kita harus punya tabel yang ini ya, jadi kita gedein dulu tabelnya. Nah, bagaimana tata cara menghitung hasil? Tata cara menghitung hasil yaitu kita lihat dari rumusnya. Rumus yang pertama yaitu X kurang dari M min 1 SD. Yang dimana kita udah tahu nih M min 1 SD nya ini hasilnya ini 77,375. Lalu yang kedua, rumus yang kedua yaitu min 1 SD. Berarti min 1 SD nya itu 77,375. Lalu simbol ya, simbol lebih dari. Kita berikan simbol. Nah, simbol lebih dari, lalu X, lalu kurang dari, lalu M plus 1 SD, yang dimana kita udah tahu ya M plus 1 SD nya itu hasilnya 86,125. Setelah kita tahu nih, untuk yang kedua kita beralih ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga yaitu M plus 1 SD lebih dari X ya. M plus 1 SD kita udah tahu yaitu hasilnya 86,125. Terus lebih dari X. Kita masukkan simbol ya. Lebih dari X. Nah, setelah kita tahu nih hasil dari hasilnya ya teman-teman. Hasil dari hasil untuk rumusannya kita udah tahu. Maka kita akan menghitung frekuensinya. Akan tetapi sebelum kita menghitung frekuensinya agar lebih mudah, alangkah lebih mudah, kita harus mengurutkan nilai-nilai ini nih, nilai-nilai religius sama disiplin ibadah tersebut. Cara mengurutannya gini, kita klik semuanya, habis itu kita klik yang ini, urutkan, lalu urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sebentar. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita pilih lanjutkan dengan pilihan. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama, kita urutkan ya teman-teman, dari yang terkecil ke terbesar. Setelah kita urutkan, kita hitung frekuensinya. Berarti kita untuk kolom yang pertama yaitu X lebih kecil ya, lebih kecil dari 77,375, yang dimana kita harus cari nilai yang kurang dari 77,375. Berarti kita hitung dari angka 77. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 kalau kurang dari. Berarti tulisnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 77 kan 4. Lalu kita bakalan hitung yang ini.
X harus lebih besar dari 77,375, akan tetapi harus lebih kecil dari 86,125. Kita hitung. Harus lebih besar dari 77,375. Berarti kita hitungnya dari angka 78 ya, sampai 86. Kita hitung ya sampai 86. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya teman-teman. Nah, terus untuk yang terakhir itu X harus lebih dari 86,125. Berarti kita hitungnya dari 88. 1 2 3. Dah. Terus kita harus totalin dulu nih teman-teman, totalin untuk frekuensinya. Cara totalinnya yaitu sama dengan terus klik sum, lalu klik buka kurung ya, buka kurung, lalu kita klik semua, baru enter. Nah, baru kita tahu hasil atau total dari frekuensinya. Lalu kita cari persentasenya. Bagaimana tata cara nyari persentase? Tata caranya yaitu kita klik sama dengan ya, klik sama dengan, lalu kita klik persentase frekuensi yang awal. Bentar. Frekuensi yang awal, lalu kita klik ya, sebentar, wait sama dengan, lalu kita klik frekuensi yang awal, lalu kita ya, wait sebentar ya. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita klik frekuensi yang atas yang pertama, lalu kita klik garis miring, lalu klik yang total yang 20 ini teman-teman, lalu klik enter. Lalu yang kedua juga sama ya, kita pakai sama dengan, lalu klik yang 13 ini, terus kita garis miringkan, lalu klik total, lalu enter. Nah, sama ini juga sama dengan, terus kita klik yang 3, terus kita klik yang ini, lalu kita klik angka 20 ini, lalu klik enter. Nah, setelah kita tahu nih persentasenya, maka alangkah baiknya kita berikan persen terlebih dahulu biar lebih gampang untuk menjelaskan interpretasinya. Nah, sudah diketahui nih semuanya untuk persentase, frekuensi, dan hasil, maka kategorinya harus sama dengan rumus, yaitu yang pertama itu ada sedang, yang 20% itu sedang, yang 20% itu rendah ya, rendah, lalu ada sedang, selanjutnya ada tinggi. Nah, setelah itu kita bereskan terlebih dahulu ya, biar ini semua bagus. Nah, biar rapi, terus kita kasih interpretasinya. Kita cari interpretasinya dari hasil yang udah pernah copy, hasil dari yang udah pernah kita buat ya teman-teman, karena biar lebih mudah. Nah, setelah itu kita bisa simpulkannya dari interpretasi ini. Sebentar. Dari interpretasi ini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan kategori di atas, data yang termasuk kategori rendah yaitu 20% ya, 20% atau 4 frekuensinya. Ini untuk data yang rendah. Kita pakai kategori data yang rendah. Kita pakaikan warna merah. Nah, lalu kategori yang sedang itu 65% ya, atau 13 kategori yang sedang. Kita bisa lihat di sininya, di kolomnya ini kategori yang sedang. Lalu kita bisa lihat juga kategori yang tinggi itu 15%, atau interpretasinya atau frekuensinya itu 3. Kategori yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan, maka mayoritas data variabel X atau religiusitas
berada pada kategori sedang. Ini untuk kesimpulan dari variabel X ya teman-teman. Akan tetapi ini belum selesai teman-teman. Ini baru tata cara untuk menghitung variabel X. Nah, kita masuk ke tata cara untuk menghitung variabel Y. Variabel Y atau disiplin. Disiplin belajar. Atau disiplin belajar ya teman-teman. Sama di sini juga konteksnya kita harus cari tahu dulu nih M dikurang 1 SD-nya berapa sama M ditambah sama M ditambah 1 SD-nya berapa. M dikurang 1 SD. Kita harus tahu dulu nih M min-nya berapa lalu dikurang sama 1 atau standard deviation ya. Dari variabel Y, kita lihat disiplin ibadah variabel Y-nya. Min-nya yaitu 83,70, kita klik, lalu kita klik min-nya, klik min, minus, terus kita klik standard deviation-nya yaitu 497. Terus kita klik enter. Sama yang bawah juga kita klik dulu sama dengan ya. Lalu kita klik min-nya. Salah. Nah, ini yang atas. Kita klik min-nya, lalu kita klik tambah. Lalu klik juga standard deviation-nya baru enter. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini ya, teman-teman. Sama kayak yang di atas. Lalu agar lebih mudah kita copy aja, yang ini tinggal kita ganti ya. Tinggal kita ganti ininya, hasilnya. Nah, kita samain lagi untuk yang pertama. Sebentar. Kita hapus-hapus dulu. Kita hapus-hapus lagi ya teman-teman. Kita hapus sebentar. Kita samain lagi untuk rumus yang pertama yaitu X dikurang M min 1 SD. X nya kita klik dikurang dari min 1 SD nya berapa teman-teman? 79,203. Lalu untuk yang kedua itu rumusnya M dikurang 1 SD. M dikurang 1 SD nya berapa? 79,203. Terus simbol ya, lebih dari X ya, simbol dulu. Kita kasih simbol dulu ya teman-teman, simbol. Nah, lebih dari X. Sebentar. Lebih dari X. Setelah lebih dari X, terus kurang dari M plus SD-nya. M plus SD-nya itu 88,197 ya, teman-teman. Nah, terus yang rumus yang kedua yaitu M plus 1 SD. M plus 1 SD-nya itu 88,197. Terus simbol lebih dari X, kalau nggak salah. Simbol lebih dari X. Simbol lebih darinya 2 kali. Simbol lebih dari X itu kan benar. Simbol lebih dari X ya, teman-teman. Nah, setelah kita ketahui hasil dari hasilnya, kita harus cari frekuensinya, teman-teman. Seperti biasa, frekuensinya yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu ya. Berarti di sini tata cara bacanya yaitu X kurang dari 79,203. Kita harus cari yang dimana harus kurang dari nilai yang kurang dari 79,203. Berarti kita bisa hitung dari 79 ya, teman-teman. Ke bawah 79, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu nih frekuensinya yaitu 5. Terus di sini tata cara perhitungannya yaitu X harus lebih besar dari 79,203 dan lebih kecil dari 88,197. Berarti kita harus tahu dulu nih yang lebih besar dari 79,203. Berarti 80 sampai habis 80 sampai 88,197. Berarti bisa sampai 88 saja. Kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita taruh 12 karena kita tahu ya frekuensinya itu 12. Nah, terus yang terakhir
yaitu X harus lebih dari 88,197, yang dimana kita bisa hitung dari 90 ya teman-teman. 1, 2, 3, berarti 3. Nah, setelah itu kita harus totalkan ya teman-teman. Tata cara totalkan seperti biasa. Kita kasih sama dengan, lalu kita tulis sum, lalu buka kurung, terus kita klik semuanya dari atas sampai bawah, lalu klik enter. Nah, lalu akan ada hasilnya, yaitu 20 ya teman-teman. Terus kita hitung persentasenya. Persentasenya itu tata cara hitungnya seperti biasa, kita kasih sama dengan ya teman-teman. Terus kita klik frekuensi awalnya. Sebentar. Frekuensi awalnya. Lalu kita kasih garis miring, lalu kita klik totalnya. Lalu klik enter. Nah, ini udah otomatis 25%. Ini bisa otomatis, bisa juga kita harus persenkan ya teman-teman. Lalu kita klik juga sama dengan, terus kita klik frekuensi yang awal. Lalu kita garis miringkan, kita klik yang 20 ya, kita klik enter. Terus kita sama yang ketiga juga gitu, kita klik sama dengan, lalu kita klik yang awal, lalu garis miringkan, kita klik yang 20, lalu di enter. Nah, setelah kita ketahui ya bahwa kategori rendah itu 25% dan frekuensinya 5, lalu sedang itu 60%, frekuensinya 12, tinggi itu 15%, frekuensinya 3. Jadi kita bisa buat interpretasinya, teman-teman bisa menyimpulkan. Kita simpulkannya dari hasil ini di interpretasi. Sebelumnya kita salin terlebih dahulu ya untuk kata-katanya agar lebih mudah. Lalu kita berikan ini ya, berikan warna biar lebih berwarna, biar sama kayak yang di atas warnanya. Baru kita bisa simpulkan ya teman-teman, yaitu berdasarkan kategori di atas, data yang termasuk kategori rendah sebanyak berapa ini, 25%, dan frekuensinya yaitu 5%. Berarti kita ubah 25%, frekuensinya yaitu, atau tanda kurung 5 ya, tanda kurung 5. Nah, terus kategori sedangnya yaitu 60% atau 12 ya teman-teman, atau 12. Nah, setelah itu kita cari tahu juga kategori tingginya itu 15% atau 3 ya, berarti ini udah benar. Sebentar ya teman-teman. Jadi mayoritas data variabel Y, jadi sebentar, disiplin belajar. Nah, ini religius ganti jadi disiplin belajar. Pada kategori sedang. Jadi dapat disimpulkan ya untuk variabel Y, interpretasinya atau kesimpulannya yaitu, tata cara bacanya yaitu berdasarkan kategori di atas, data yang termasuk kategori rendah yaitu 25% atau 5 frekuensinya. Lalu kategori sedang yaitu 60% atau 12 frekuensinya. Lalu kategori tinggi yaitu 15%, maka frekuensinya yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Y yaitu maka mayoritas dari variabel Y atau biasa disebut disiplin belajar berada pada kategori sedang ya teman-teman, sama seperti variabel X. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, yang mau belajar bareng sama saya, karena alhamdulillah saya juga ini dapat ilmu dari Ibu Nuraini Faridah ya, yang insya Allah diamalkan ketika saya skripsi nanti. Terima kasih Ibu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika pembelajaran dalam perkataan atau perbuatan yang saya lakukan Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan sedikit banyaknya pengetahuan tentang uji validitas atau uji prasyarat atau yang lainnya untuk mengetahui tata cara menghitung data dalam penelitian skripsi ya Bu. Terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, semoga bermanfaat.